Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabat pitutur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syariat merupakan kebutuhan rohani umat manusia yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Selain dari syariat yang berbentuk wahyu kepada para nabi, Allah Subhanahu wa taala pun telah menyediakan hukum alam untuk kemaslahatan makhluk ciptaannya. Ibadah puasa yang telah disyariatkan di dalam Al-Quran merupakan kebutuhan rohani dan juga kebutuhan jasmani manusia. Dan di dalam dunia hewan, meskipun tidak diperintahkan melalui syariat, melainkan lebih bergantung kepada insting alaminya, hewan melakukan puasa untuk keperluan atau keberlangsungan hidup mereka. Sebagai contoh, kita bisa lihat pada ayam dan pinguin, yang mereka pada saat mengerami telurnya, tidak makan dan tidak minum, agar muncul hawa panas di tubuhnya. Kemudian pada ular, sengaja tidak makan dan tidak minum agar dapat berganti kulit. Dan juga pada hewan-hewan yang hidup di suhu yang sangat dingin, seperti beruang. Mereka ketika musim dingin tiba, karena kelangkaan makanan, mereka terpaksa harus hibernasi demi kelangsungan hidupnya. Kemudian dalam taraf yang lebih tinggi, yaitu dalam kebudayaan, kita menemukan saudara-saudara kita dari kejawen. Mereka melakukan beberapa puasa untuk mendapatkan manfaat tertentu, seperti kemudahan dalam berbagai urusan, menguatkan batin, meningkatkan ilmu, dan bahkan mendapatkan kesaktian. Beberapa contoh puasa yang biasa dilakukan oleh saudara-saudara kita dari kejawen, misalkan ngebleng, pati geni, ngeluang, dan masih banyak lagi puasa-puasa yang biasa mereka lakukan. Kemudian, di dalam agama-agama yang datang sebelum Islam, puasa dilakukan dengan beragam cara dan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Mendekatkan diri kepada Tuhan, mengendalikan nafsu indera, mengontrol keinginan, mengolah pikiran, bahkan untuk memurnikan hati dan menjernihkan pikiran sehingga memperoleh pencerahan. Dari semua contoh-contoh ini menjelaskan kepada kita bahwa puasa sebagai sebuah peraturan agama atau sebagai sebuah ritual kebudayaan, walaupun dengan bentuk dan aturan yang berbeda, terdapat di dalam setiap agama itu ataupun kebudayaan itu. Bahkan di dalam kehidupan alami selain dari manusia. Puasa pada umumnya diwajibkan. Akan tetapi, walaupun tidak diwajibkan secara agama atau budaya, puasa pasti akan dilakukan oleh pribadi-pribadi yang rindu akan kedekatan kepada Khaliknya. Dalam kondisi yang sangat khusus, bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia-manusia pilihannya, yaitu para nabi, untuk melakukan inqita'id dunya atau memutuskan hubungan dengan dunia, menjauhkan diri dari keramaian, tinggal menyendiri, mengurangi makan dan minum sampai level yang sangat sedikit, dan diperintahkan untuk fokus kepada ibadah dan senantiasa menerangi hati dan pikiran dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, semenjak Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW, yang dapat kita baca di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sejak itu, puasa merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang sudah dewasa dan yang tidak ada halangan syar'i untuk melaksanakannya. Puasa menjadi ibadah yang sudah melembaga. Umat Islam diperkenalkan tata cara dan tujuan berpuasa menurut ajaran Islam. Puasa merupakan lambang pengorbanan yang sempurna. Orang yang berpuasa bukan hanya menjauhi makan dan minum, yang merupakan sarana hidup yang utama, yang tanpa itu manusia tidak dapat hidup untuk selama-lamanya, tetapi juga menjauhi pasangan hidupnya sendiri, yang merupakan sarana untuk mendapatkan keturunan. Jadi, orang yang berpuasa membuktikan kesediaannya, pengorbanannya, dan keikhlasannya yang sungguh-sungguh sebagai bukti ketaatan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi hidupnya dan keluarganya yang dicintai. Ketika ibadah sudah melembaga atau sudah diwajibkan, tentunya ini akan menjadi latihan sekaligus menjadi ujian bagi umat Islam. Bagaimana menjadi latihan? Ibadah puasa akan mendidik umat Islam untuk meraih tujuan dari ibadah ini walaupun belum menjadi panggilan hati. Seperti halnya kalau kita mencontoh dari dunia hewan, hewan-hewan yang rela tidak makan dan minum demi kecintaan mereka kepada telurnya agar segera menetas. Dan juga sekaligus menjadi ujian. Bagaimana ibadah puasa akan menjadi ujian? Menjadi ujian bagi manusia agar melaksanakan puasa tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi berusaha untuk meraih maksud yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari ibadah puasa ini. Ayat yang tadi kita baca, kita sudah menghafal semuanya, bahwa tujuan daripada puasa adalah untuk meraih ketakwaan. Saya akan menceritakan kembali penjelasan mengenai takwa yang saya yakin kita semua pun sudah mengetahui hal itu. Tapi mudah-mudahan dengan diingatkan kembali, kita akan menjadi lebih mendalami lagi mengenai ketakwaan ini. Apa itu takwa? Bagaimana takwa yang harus kita raih? Ada sebuah riwayat yang ini merupakan sebuah asar, merupakan perkataan para sahabat. Terjadi dialog antara sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an beliau bertanya kepada sahabat Ubay, "Wahai Ubay, apa itu takwa?" Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an menjawab, "Wahai Umar, pernahkah engkau berjalan melewati jalan yang penuh duri?" Umar radhiyallahu an menjawab, "Tentu saja pernah." Lalu Ubay radhiyallahu an bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Umar pun menjawab, "Tentu saja, aku berjalan dengan hati-hati." Ubay menegaskan, itulah takwa. Jadi, ciri orang yang bertakwa adalah dia yang berhati-hati di dalam mengisi kehidupan di dunia ini. Dia yang penuh kekhawatiran apabila akan melakukan sesuatu di dalam hidupnya. Dia akan selalu bertanya, apakah Allah Subhanahu wa taala akan ridho dengan apa yang akan dilakukannya ini?
Inilah sedikit gambaran mengenai ketakwaan. Apabila kita senantiasa menanamkan di dalam hati kita, apakah Allah Ta'ala ridho? Apakah Allah Ta'ala ridho dengan apa yang akan kita lakukan? Maka insya Allah Ta'ala itulah ciri bahwa di dalam diri kita terdapat ketakwaan. Sahabat-sahabat pitutur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita dan mengaruniakan taufik kepada kita semua agar dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh kekhusyuan, dan buah daripada ibadah ini yang merupakan ketakwaan yang sejati yang terlihat dalam bentuk amal perbuatan kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakannya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamualaikum warahmatullahi